Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau mungkin di waktu ini selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Sini kami akan menjelaskan mengenai modul LDM Prak yang kami akan bawakan, yaitu mengenai induktansi solenoid atau pada percobaan kedua. Tentu saya di sini Fikri Fauzi. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh anggota kelompok saya juga dengan nama. Saya Safira Wahinur Aziza dengan NIM belakang 026. Dan saya Karina Jiana Natasha dengan NIM belakang 044. Dan saya sendiri Fikri Fauzi dengan NIM akhir 052. Ya, selanjutnya tanpa basa-basi mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, pendahuluan kita sebelum ke inti dari sebuah permasalahan, alangkah baiknya kita mendefinisikan apa sih yang jadi latar belakang permasalahan kita. Ya, seperti judulnya, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya solenoid itu merupakan sebuah solenoid adalah sebuah alat perangkat elektronik yang dapat menginduktansi sebuah listrik dan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, apabila kita memiliki dua buah solenoid yang dua-duanya terinduktansi oleh listrik dan ketika kita gerakan satu solenoid dengan solenoid lagi sehingga medan magnet yang terbentuk itu akan saling bertubrukan. Nah, pada peristiwa itu nanti akan muncul sebuah yang namanya gaya gerak listrik atau yang kita kenal juga dengan yang namanya voltase, seperti itu. Nah, itu mungkin bagian dasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan dan seterusnya. Saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama, tujuan kita adalah menghitung induktansi diri dari kumparan. Lalu yang kedua adalah menentukan hubungan antara induktansi secara eksperimen dan teoritis, dan induktansi dengan panjang solenoid dan induktansi dengan jari-jari solenoid. Lalu selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan. Yang pertama ada PHYWE Digital Function Generator USB. Lalu kedua ada induction coils sebanyak 7 coils. Lalu ada coils 120 turns, kapasitor, osiloskop, adapter, connection box, lalu kabel penghubung. Kabel penghubung ini ada warna merah dan biru dengan 32 ampere dan 500 mm. Lalu selanjutnya prosedur percobaannya. Pertama kita akan menyusun perangkat seperti pada gambar, lalu menyeting AFG, amplitudonya sebesar 20 volt, lalu frekuensi sebesar maksimum 500 Hz, dan jenis tipe sinyal yaitu sinyal gelombang persegi. Lalu selanjutnya menempelkan kumparan primer ini dengan perangkat seperti pada gambar. Ini ditempelkan. Pastikan tidak ada jarak sedikit pun, benar-benar menempel secara sempurna. Lalu mengamati hasil yang diberikan pada osiloskop, ini akan muncul di sini dan tampak grafik yang menunjukkan hubungan kumparan. Lalu waktu yang diberikan antara dua puncak yang muncul pada osiloskop, untuk osilasi teredam adalah periode sesungguhnya atau T, dan mengganti gelombang pada posisi yang sesuai dengan T tersebut. Selanjutnya, lalu berikut adalah data pengamatan dari hasil percobaan kita. Untuk coil nomor 1, 1 sampai 7 ada frekuensi voltasenya dan frekuensinya sebesar 500 Hz. Lalu ada N, ini jumlah lilitan, diameter dari kumparannya. Lalu ada I, dan T, V, dan L eksperimen. Selanjutnya kita akan menganalisis data dari hasil percobaan kita. Yang pertama kita akan menghitung induktansi diri atau L calculation. Lalu yang kedua kita akan menghitung presentasi kesalahan induktansi diri dengan L eksperimen. Lalu membuat grafik hubungan L eksperimen dengan panjang kumparan atau coil solenoida tadi. Lalu membuat grafik hubungan L eksperimen dengan jari-jari kumparan. Lalu selanjutnya analisis datanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, di sini untuk yang pertama analisis data yang kita
lakukan yaitu untuk menentukan nilai dari L calculation-nya atau induktansi diri sesuai perhitungan atau sesuai dengan teoritis menggunakan persamaan berikut, yaitu L sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 6 kali N kuadrat atau jumlah lilitannya dikali dengan R atau jari-jari dan juga dikali dengan R per L pangkat 3/4. Maka yang akan didapatkan dari induktansi diri secara teoritis atau secara perhitungan dari L1 hingga L7 dengan satuan mikrohenry. Oke, lalu untuk yang selanjutnya yaitu menentukan persentase kesalahan dari kumparan sehingga didapatkan masing-masing koil atau kumparan didapatkan sebagai berikut. Jadi untuk persentase kesalahan koil satunya ada 9,23% dan juga yang kedua ada 5,1%, yang ketiga 7,75%, kemudian hingga koil ketujuh yaitu sebesar 4,38%. Dan juga ada tabel kedua adalah tabel data untuk induktansi calculation dengan induktansi yang didapatkan dari hasil eksperimen. Oke, untuk menyederhanakan kembali hasil yang kami dapatkan untuk analisis, berikut adalah tabel 3 terkait data hasil pengamatan pada perangkat induktansi diri solenoida. Oke, selanjutnya untuk membuat grafik untuk menentukan hubungan antara induktansi secara teoritis dan juga induktansi secara eksperimen. Berikut adalah grafik yang diberikan untuk grafik 1 yang merupakan grafik hubungan induktansi diri secara teoritis atau L calculation dengan induktansi diri secara eksperimen atau percobaan. Kemudian yang kedua adalah grafik induktansi diri secara eksperimen dengan panjang kumparannya atau L. Dan ditampilkan pada grafik 2 mengenai grafik hubungan induktansi diri secara eksperimen atau percobaan atau L eksperimen dengan panjang kumparan atau lilitannya. Dan dari grafik tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah grafik terkait grafik induktansi diri secara eksperimen dengan jari-jari kumparannya atau R. Dapat ditampilkan pada grafik 3 mengenai grafik hubungan induktansi diri secara eksperimen atau percobaan atau L eksperimen dengan jari-jari kumparannya R. Dan juga dari grafik tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Oke, memasuki pembahasan. Oke, baik. Untuk hubungan induktansi diri atau L calculation dengan L eksperimennya, jadi di sini sebelumnya kami telah melakukan analisis data dan didapatkan persentase kesalahan yang semua hasilnya dari ketujuh kumparan tersebut menghasilkan nilai persentase kesalahan di bawah 10%. Dan hal itu mengindikasikan bahwa percobaannya itu berhasil dan juga sesuai serta saling berhubungan. Berikut adalah grafik 1 untuk mengetahui hubungan induktansi diri secara teoritis dan juga induktansi diri secara eksperimen. Nah, untuk selanjutnya terkait grafik hubungan induktansi diri secara eksperimen dengan panjang kumparannya, yaitu untuk menentukan hubungan antara induktansi diri sesuai eksperimen dengan panjang kumparan hanya menggunakan kumparan yang memiliki panjang sama, namun jari-jarinya berbeda, sehingga dipilih untuk kumparan atau koil pada nomor 1, 4, dan juga 5. Selain itu, karena menyesuaikan juga dengan yang diminta oleh modul. Nah, karena hubungan antara induktansi dengan jumlah lilitan telah diketahui pada persamaan di bawah, yaitu persamaan 5, induktansi dapat dinormalisasikan dengan jumlah lilitan, sehingga dapat dipertimbangkan hubungan antara induktansi dengan kuadrat jumlah lilitan dan juga panjangnya. Diperoleh dalam regresi linearnya untuk pangkatnya, yaitu 0,67, yang mendekati dengan hasil teori, yaitu sebesar 0,75 atau dari pangkat 3/4 tersebut. Untuk grafiknya, pada grafik 2. Oke, kemudian untuk selanjutnya, grafik hubungan L eksperimen dengan jari kumparan atau R. Karena hubungan antara induktansi dengan jumlah lilitan telah diketahui seperti sebelumnya, sehingga dapat dipertimbangkan hubungan antara induktansi dengan kuadrat jumlah lilitan dan jari-jari. Yang dipilih adalah koil atau kumparan yang memiliki jari-jari sama namun panjangnya yang berbeda, sehingga dipilih untuk kumparan nomor 1, 2, dan juga 3.
Dari hasil tersebut atau dari grafik 3 tersebut didapatkan pada hasil dari regresi linearnya diperoleh untuk polinomialnya yaitu sebesar 2,127 yang cukup mendekati dengan hasil teori yaitu sebesar 1,75 atau sesuai dengan persamaan nomor 5. Oke, baik, untuk kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan pada induktansi solenoid didapatkan bahwa nilai induktansi kumparan sebesar untuk kumparan 1 yaitu sebesar 911 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 9,23%. Dan juga untuk kumparan 2 sebesar 539 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 5,1%. Dan juga untuk kumparan ketiga yaitu sebesar 345 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 7,75%. Untuk kumparan 4 yaitu 539 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 6,52. Selanjutnya untuk kumparan 5 yaitu 221 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 0%. Kemudian untuk kumparan 6 86 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 7,53% dan juga untuk kumparan yang ketujuh yaitu sebesar 22 mikrohenry dengan persentase kesalahan sebesar 4,38%. Kemudian untuk kesimpulan lain, hubungan nilai induktansi L dengan panjang kumparan adalah persamaan polinomial. Di mana semakin besar panjang kumparan, maka induktansi yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan kemudian untuk hubungan nilai induktansi L dengan jari-jari kumparan adalah persamaan polinomial juga, di mana semakin besar jari-jari kumparan maka induktansi yang dihasilkan akan semakin besar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Saudari Safira. Selanjutnya setelah kita mendapatkan mengenai pengalaman-pengalaman tentang berbagai eksperimen yang telah kita lakukan dalam modulo-modulo yang LDM praktikum ini, kita lakukan penerapan yaitu dengan cara kita membuat sebuah locking system dengan memanfaatkan elektromagnetis. Nah, sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya kita akan membuat sebuah door lock system. Nah, seperti yang penonton sekalian bisa lihat bahwasanya kita memiliki model kurang lebih seperti ini dengan konsep kurang lebih seperti ini juga. Nah, kami memiliki beberapa hal dalam alat-alat ini. Yang pertama itu mengenai yang berbentuk silinder seperti ini, itu adalah untuk sebagai locknya, silinder besi lebih tepatnya, dan yang mengelilingi silinder besi ini adalah kawatnya itu untuk menahan supaya si besi ini ketika tidak ada magnet yang akibat solenoid, maka ini akan tertahan sebelah sini, dan di sini kita akan melihat beberapa berupa coil yang berupa lilitan-lilitan di sini. Di sini adalah relay berbentuk clutch, dan di sini adalah sumber tegangannya yaitu baterai, dan di sini adalah lempengan besi yang selanjutnya saya akan jelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian, alangkah lebih baiknya dulu kita mengetahui dasar-dasar dari apa yang kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, apabila sebuah kumparan atau solenoid itu diberikan sebuah arus yang mengalir, maka akan terjadi sebuah medan magnet, dan ini dirumuskan oleh Biot-Savart ke dalam perumusan kurang lebih seperti ini. Seperti yang ada di perumusan seperti ini, di mana mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, ini merupakan konstanta, dan N ini merupakan jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, otomatis medan magnet yang terbentuk juga akan semakin besar, dan I ini merupakan arus yang diberikan kepada lilitan itu. Nah, tentu hal ini sudah diujikan, sudah dilakukan berbagai eksperimen mengenai hal ini, dan telah tentu terbukti bahwasanya semakin besar jumlah lilitan akan semakin mempengaruhi besar medan magnet yang dibentuk oleh solenoid, dan begitupun dengan arusnya, sehingga kita akan mendapatkan sebuah linearitas antara medan magnet, jumlah lilitan, dan arus. Selanjutnya ini merupakan pengembangan dari yang tadi, hanya saja ini merupakan view dari beberapa tempat, dari beberapa sudut pandang. Ini merupakan yang sebelah kanan saya itu adalah merupakan tampak depannya, dan ini merupakan tampak sampingnya. Bisa dilihat seperti sebuah box. Selanjutnya ini merupakan bagian-bagian detail yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya kita memiliki sebuah pegas di sini untuk ininya, ada juga penyangga atau berupa baut di sini untuk menahan si silindernya ketika tidak ada arus pada coil ini, sehingga
medan magnet tidak akan terbentuk. Dan di sini adalah lempeng besi logam, yang ini sebenarnya nggak perlu lempeng besi, tapi bisa saja logam-logam lain asalkan ferromagnetik. Salah satunya kita memiliki sumber daya magnet berupa baterai ukuran AA, yaitu sekitar 12 volt dan arusnya kurang lebih sekitar 8 atau 9 ampere. Dan di sini adalah relay, di mana ini akan menjadi sebuah penghubung yang ada di konsepan kita itu ada dua hal. Jadi ada bagian magnetik dan ada bagian yang door lock dan ada bagian yang detektornya. Selanjutnya saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita memiliki dua sistem, yaitu yang pertama itu adalah dalam keadaan terbuka dan ada dalam keadaan tertutup. Nah, itu merupakan dua keadaan. Lalu kita juga memiliki dua bagian. Yang pertama itu bagian lock dan bagian detektornya. Untuk bagian detektor sendiri itu ada bagian yang namanya lempeng besi. Nah, lempeng besi ini akan dihubungkan dengan kabel jumper yang akan dihubungkan juga dengan relay dan sumber dayanya. Nah, ketika lempeng besi ini ditarik oleh magnet yang eksternal dari luar, maka lempeng besi ini akan mendekati magnet tersebut sehingga akan menempel dengan kabel jumper yang ada di arah magnet itu ada gitu. Jadi ketika ketika magnet besinya itu menempel dengan magnet, otomatis kabel jumpernya itu akan terhubung sehingga akan menimbulkan sebuah arus yang menghidupkan relay. Nah, ketika relay hidup, otomatis bagian locknya ini yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya itu ada bagian silinder besinya ini dan solenoidnya ini, akan ada sebuah yang namanya arus listrik yang mengalir kepada solenoid, sehingga dalam solenoid ini yang jumlah lilitannya itu kita buat sebanyak-banyak mungkin sehingga gampang untuk menarik medan magnetnya, akan terbentuk sebuah medan magnet. Nah, sebuah medan magnet ini akan menarik silinder besi yang sebelumnya tadi untuk ke dalam, ditarik ke dalam. Nah, penarikan medan magnet ini akan lebih besar gayanya dibandingkan dengan gaya pegas, sehingga ketika detektor itu sudah tidak mendeteksi adanya magnet eksternal lagi, otomatis relay akan mati dan tidak akan ada aliran terhadap yang namanya solenoid, sehingga ketika tidak ada arus yang mengalir terhadap solenoid, otomatis medan magnet yang terbentuk pun akan hilang dan silinder besi pun akan terdorong kembali keluar sehingga dalam keadaan terkunci, dan itu diakibatkan oleh pegas yang saya sebutkan sebelumnya. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan juga mohon dimaklumi, karena kita sebagai atas manusia saja, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.